Hai teman-teman, selamat datang di Journal Infinity. Hari ini tema readingku adalah yang ditakdirkan bersatu denganmu. Akan aku lihatkan nanti siapakah dia dan bagaimana caranya mencintaimu saat kalian berdua sudah bersama nanti. Dan ya, ini adalah pilih kartu, jadi silakan pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisimu dan akan aku beri penanda agar kamu mudah memilihnya. Apakah kamu terpanggil untuk kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan kartu pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama atau gambar pertama, kita lihat bareng-bareng ya, siapakah dia yang ditakdirkan bersatu denganmu. Oke, siap-siap ya. Ada Nine of Cups, ada Knight of Swords. Dia ini orang yang sangat pemberani, pinter juga, cerdas, dan dia ini mendatangi kamu dengan niatnya tuh cepat. Jadi bukan tipikal orang yang menunda-nunda untuk menyatakan perasaannya kepada kamu, untuk menunjukkan niatnya dia kepada kamu. Seperti itu. Jadi kamu bisa melihat bahwa pergerakan dia tuh kelihatan nyata. Jadi kamu nggak perlu menebak-nebak bagaimana perasaan dia ke aku atau apa niatnya kepada aku. Dia akan langsung, sejak dia yakin dengan kamu, dia akan bilang gitu. Dan biasanya tipikal kayak gini, orang yang seperti ini ya, biasanya dia kurang suka ditolak sih. Makanya mungkin dia di sini akan memastikan bahwa kamu akan benar-benar nyaman dan akan membalas cintanya dia. Aku lihat di sini tipikal orang yang juga sudah nyaman dengan hidupnya. Agak tinggi egonya. Jadi harga dirinya tuh agak tinggi. Tapi di sini aku lebih melihat bahwa dia akan ingin sekali membawa kamu ke situasi di mana kalian berdua akan nyaman dan aman bersama. Terutama dari sisi bagaimana dia akan menjaga kamu, bisa dengan finansial, bisa dengan kasih sayangnya, bisa dengan perlindungan secara fisik gitu. Dan dia ingin kamu juga nyaman dengan hadirnya. Jadi di sini dia nggak cuma ingin dia nyaman sama kamu, tapi dia juga akan gimana caranya mengusahakan agar kamu nyaman sama dia. Jadi mungkin kamu bisa merasakan energi itu ketika nanti dia sudah hadir sama kamu. Jadi benar-benar ingin membuat kamu nyaman. Dan mungkin dia cukup cerewet menanyakan bagaimana perasaan kamu hari ini, apakah kamu baik-baik aja, apakah masalah yang sedang kamu hadapi itu sudah selesai ataukah dia perlu membantu kamu gitu loh. Karena dia di sini kan cerdas ya, dan dia ingin punya peran serta di hidup kamu. Ya, terutama kalau kamu lagi ada masalah, dia pingin banget jadi orang yang kamu percaya buat sharing mengenai apa yang terjadi, dan mungkin kamu bisa minta bantuan ke dia atau mungkin saran dari dia gimana caranya menyelesaikan masalah kamu. Dia akan seneng banget sih kalau aku lihat. Tipikal orang yang juga di sini dia punya suatu hal yang akan dia buka ketika dia sudah yakin dan nyaman banget sama kamu. Kelihatannya sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya, mungkin di masa kecil atau masa remajanya. Jadi di sini tipikal orang yang sangat berhati-hati. Memang sih pergerakannya ke kamu ini sat, tapi dia berhati-hati dalam banyak hal. Gitu lah di sini. Dan aku rasa dia tipikal orang yang juga ketika ada masalah datang, dia lebih pingin menyelesaikan itu dengan damai. Jadi tidak dengan dengan drama atau yang seperti itulah di sini. Jadi aku harap sih dengan begini, terutama kalau kamu tipikal orang yang lebih suka kedamaian dan ngobrol empat mata aja ketika ada masalah terjadi, ya semoga dia ini adalah orang yang memang cocok buat kamu kayak gitu. Dan di sini juga ya, kalau misalnya kamu lagi ada masalah, dia juga berharap agar kamu nggak terlalu banyak drama. Dia nggak suka sesuatu yang dramatis gitu loh, sesuatu yang sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik tapi malah jadinya kemana-mana, tersebar kemana-mana, atau malah makin ruwet situasinya, makin seperti benang kusut yang makin sulit diurai karena ada drama di sana. Kayak itu sih. Cukup tenang orangnya di sini, cukup dewasa mengenai banyak hal. Dan kalau misalnya memang nanti suatu saat kamu tahu bahwa dia ini ada trauma entah mengenai orang tuanya atau pernikahan orang tuanya atau mungkin hal-hal lain, misalnya bullying atau yang seperti itu, ya bantulah dia sedikit atau sebanyak apapun yang kamu bisa. Karena aku rasa di saat dia lagi down atau ke-trigger mengenai traumanya dia merasa dia butuh kamu di sisinya gitu. Ada Seven of Pentacles. Dia orang yang cukup sabar ya menghadapi kamu, sabar menghadapi keadaan, sabar melihat sebuah situasi. Dan aku rasa di sini dia punya kebijaksanaan bahwa dalam menilai suatu hal atau dalam menilai seseorang, maka dia butuh waktu, butuh
butuh masalah dimana dia bisa melihat apa yang baik, apa yang buruk. Dan aku rasa ketika dia akan memutuskan untuk nanti yakin bersama dengan kamu, dia udah ngerti, udah cukup banyak lah tahu tentang kamu, apa hal-hal baik tentang kamu yang bisa dia banggakan dan bisa dia jadikan bekal kedepannya kita cocok. Atau mungkin ada hal-hal yang kurang baik tentang kamu, dan aku rasa itu wajar ya, namanya manusia. Kalau misalnya dia bisa menerima hal-hal yang kurang baik tentang kamu, berarti dia bisa lebih banyak melihat kebaikan-kebaikan kamu. Yang mana oke, kamu punya kekurangan, but it's okay. Aku harap kamu bisa berdamai dengan kurangnya kamu dan kita bisa jalan bersama gitu loh di sini. Aku rasa itu sih yang bisa aku lihat, dan tipikal orang yang juga sabar menunggu momen yang paling tepat. Entah di pekerjaan dia sabar dengan prosesnya, proses naik karirnya, naik jabatan, proses mengelola bisnisnya gitu. Dia orang yang sabar sampai nanti dia akan bisa menikmati hasil terbaik dari semua yang sudah dia usahakan, terutama dalam hubungannya bersama dengan kamu. Dan memang tipikal orang yang sangat pemberani, sangat gigih ya dalam hal apapun sih di sini, mengenai hubungannya bersama dengan kamu, mengenai bagaimana cara pandang dia ke diri sendiri, mengenai dia ingin berubah ke arah yang lebih baik. Dan emang di sini ada banyak hal yang nanti akan dia perjuangkan tentang kamu, tentang hubungan kalian berdua. Kalaupun dia di sini melihat ada beberapa hal tentang kalian berdua yang agak bertolak belakang, tapi pada akhirnya dia melihat kalau emang tujuan kamu dan dia itu satu, maka dia akan oke, kita akan maju gitu di sini. Emang pemberani banget sih. Jadi kalaupun nanti katakanlah ada ujian, ada ganjalan mengenai hubungan kamu dan dia akan meyakinkan kamu, ayo kita bisa. Tapi ya dia melihat bagaimana pergerakan dari kamu juga ya. Kalau dianya yakin tapi kamunya enggak, ya kan agak kurang seimbang gitu. Jadi dia juga akan melihat apakah kamu punya keberanian dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan banyak hal sih di sini. Hubungan kalian bisa, atau mungkin di sini dia mendukung karir atau bisnis atau pendidikan kamu juga bisa. Tapi yang pasti dia ingin kamu benar-benar aman dalam perlindungan dia. Itu di sini. Ya, karena dia seorang panglima perang, jadi dia akan memastikan kamu akan baik-baik aja selama kamu bersama dengan dia. Aku juga mau lihat ya di sini beberapa hal lain, yaitu bagaimana cara dia akan memperlakukan kamu setelah kalian bersama. Di sini ada Four of Mirrors. Ini kartunya sama ya. Jadi Four of Mirrors ini Four of Swords sebetulnya. Jadi emang tipikal yang kamu lagi ada masalah apa, mau cerita nggak ke aku, kayak gitu-gitu. Jadi romantisnya ada, tapi lebih kepada membawa arah romantis itu kepada suasana yang lebih damai dan berani ngomong, berani mengungkapkan perasaan. Jadi kalau misalnya kamu tipikal orang yang lebih banyak memendam perasaan kamu, belajarlah untuk lebih banyak speak up mengenai apa yang kamu rasa ketika nanti kamu bersama dengan dia. Karena dia sangat ingin tahu apa yang kamu rasa. Karena dia kan bukan cenayang atau bukan orang yang punya sixth sense yang bisa membaca apa yang kamu rasa. Jadi dia lebih akan senang kalau kamu bisa jujur mengenai apa yang kamu rasa, dan dia berharap dia adalah orang yang pertama tahu mengenai apa yang kamu rasa dan tidak didengar dari orang lain. Jadi kalau pengen curhat ya curhatlah ke dia, gitu sih. Kemudian di sini ada The Proposal, ada Ten of Wands ya, kenaikan tingkat dari Nine of Cups. Emang sejak awal sih dia udah ada niat buat ya proposal, melamar kamu. Jadi mungkin sejak awal kenal atau semenjak dia bener-bener yakin mengenai perasaannya kepada kamu, dan yakin bahwa setelah menilai dan menimbang-nimbang ini dan itu, dia yakin bahwa oke, aku akan bisa bersama dengan kamu, maka dia mungkin akan maju langsung ke keluarga kamu buat om tante saya serius dengan kamu gitu, dan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Atau misalnya kalau misalnya di sini dia adalah perempuannya, ya dia akan sering bertanya, aku udah siap loh buat dilamar sama kamu, kayak gitu. Dan di sini sebenarnya impian dia dan harapan dia adalah membangun sebuah keluarga yang hangat ya. Kalau Ten of Cups ini benar-benar kehangatan yang penuh dengan cinta, support, bisa saling nyaman, membangun sesuatu yang saling percaya gitu, landasannya saling percaya. Itu sih, jadi energi cinta kasihnya besar banget, compassion gitu. Dan ya, aku mau lihat kartu lainnya di sini. Ada Ten of Rose, Ten of Wands ya. Dia di sini sebenarnya menyadari bahwa dalam sebuah hubungan ujian pasti ada. Dia mungkin juga menyadari bahwa ada beberapa poin di hubungan kamu dan dia ini yang emang butuh banget diperjuangkan bersama. Atau mungkin poin beratnya memang di dia untuk membuktikan sesuatu bisa,
untuk serius mengenai mungkin permintaan orang tua kamu atau orang tua dia juga bisa, yang mana mungkin itu butuh proses untuk membuktikannya. Tapi di sini dia akan membuktikan itu. Mungkin sulit tapi dia rasa enggak, it's okay, aku akan tetap mencoba gitu. Dan di sini kalau misalnya kamu ada lagi di masa yang kamu capek, kamu bingung, kamu butuh bahu buat nangis, dia akan ada buat kamu. Dia yang akan menyeka air mata kamu gitu loh. Terutama mungkin kalau kamu lagi capek di kerjaan kamu, atau kamu lagi ada masalah, atau bahkan sesuatu yang berhubungan dengan hubungan kamu dan dia, misalnya lagi berantem pun, dia tetap ingin jadi bahu tempat kamu nyaman buat nangis gitu. Makanya sejak awal dia pingin kamu nyaman kan. Bahkan di saat kamu lagi merasa paling gak enak pun, dia pingin hadir buat kamu. Gitu sih. Romantis ya. Gesturnya sih romantis di sini. Kalau misalnya namanya pasangan pasti pernah berantem ya. Kalaupun ada masanya dimana kamu dan dia ini emang lagi nggak baik-baik aja, atau mungkin dia di sini melakukan sebuah kesalahan, dia mau minta maaf. Jadi bukan tipikal orang yang akan kabur ketika melakukan sebuah kesalahan, atau mungkin malah menyalah-nyalahkan kamu atau orang lain mengenai sebuah kejadian gitu ya. Dia akan minta maaf. Dan di sini dia nggak cuma minta maaf sih, dia dari segala kerusakan yang terjadi, dia ingin mengambil hal-hal yang dia berusaha agar tidak mengulangi kondisi yang sama di kemudian hari gitu. Jadi gentle banget ya. Wajar sih, dia seorang Knight of Swords ya. Jadi kalau aku salah ya aku akan mengakui aku salah, aku minta maaf, aku harus berbuat gimana nih supaya kamu lebih bisa nyaman dengan aku dan memaafkan aku gitu. Ada opening up di sini. Antara kamu dan dia bisa aja sedang terhubung dalam spiritual connection, entah karmic, twin flame, soulmate, dan memang sudah ditakdirkan bersama. Tapi dalam kondisi ini kamu dan dia akan bertumbuh bersama. Jadi karena emang nanti akan ada beberapa hal yang harus diperjuangkan bersama, jadi seperti mawar yang mungkin ketika awal ketemu kuncup, makin berkembang, makin mekar gitu antara kamu dan dia. Jadi ini emang hubungan yang berproses, tidak bisa langsung tiba-tiba jadi, nggak yang tiba-tiba langsung bahagia, tapi emang berproses. Tapi intinya dia akan menikmati proses itu, dan dia berharap kamu juga menikmati prosesnya. Naik turun, iya, semua orang pasti akan naik turun dalam kondisi apapun, tapi dia berharap akan ada banyak rasa percaya dan cinta di sana. Gitu. Itu mengenai cara dia akan memperlakukan kamu. Ya. Aku mau lihat juga beberapa oracle. Aku punya oracle baru dan aku sedang sangat ingin supaya dia punya jam terbang lebih tinggi. Kita lihat di sini mengenai caranya memperlakukan kamu. Ada heartbroken di sini, deeply hurt, feeling lost, break up. Ada kemungkinan kamu dan dia bisa jadi pernah break up atau putus yang bener-bener patah hatinya tuh banget susah banget buat move on antara kamu atau dia. Tapi aku rasa di sini dari perasaan merasa hilangnya harapan, hilangnya separuh jiwa yang sudah pergi itu, aku rasa kehadiran kalian berdua masing-masing akan bisa membantu proses penyembuhan itu lagi. Jadi perasaan dimana kamu pernah merasa kehilangan seseorang udah nggak ada rasanya ketika kamu ketemu sama dia, karena ada harapan yang sangat baru gitu di sini. Pun juga sebaliknya dia, kalau sebelum bertemu dengan kamu dia pernah mengalami patah hati yang sangat-sangat dalam, ya setelah ketemu sama kamu ada harapan baru lagi sih. Jadi aku rasa itu yang akan menjadi salah satu hal yang bersyukur gitu akan kehadiran masing-masing. Ada talking, kalian berdua kelihatannya akan ada banyak momen saling ngobrolnya. Jadi di sini ngobrol yang seperti sahabat, jadi terbuka mengenai banyak hal, mengenai masa lalu, mengenai harapan-harapan masa depan, dan mengenai apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, kamu berharapnya diperlakukan seperti apa, yang seperti itu sih di sini kelihatannya ya. Jadi akan ada banyak momen romantisnya sih, entah ngobrol di kafe atau di mana gitu. Dan iya emang di sini dia ingin hubungan yang dinikmati aja, nyaman ya, berproses gitu di sini. Emang sih pada saat dia akan datang ke kamu pengen cepat memastikan bahwa kamu suka sama dia, tapi setelah menjalani prosesnya dia casual aja, kayak santai, dibawa santai aja, percaya pada prosesnya dan tidak terlalu memikirkan
bagaimana masa depan. Jadi menikmati apa yang bisa dinikmati sekarang. Kalaupun antara kamu dan dia ini pernah punya masa lalu yang nggak enak, entah itu di kisah cinta atau di hal-hal lainnya, di sini ya sudah, yang sudah berlalu ya sudah. Kalaupun ada kesalahan, jangan keulang lagi dan jadi person atau jadi orang yang lebih baik sih di sini. Jadi nikmati momennya gitu. Jadi naik sepeda tuh pelan-pelan, tapi ya nikmatin aja momennya. Nggak membanding-bandingkan, nggak juga terlalu terburu-buru hanya demi memuaskan orang lain atau menyenangkan orang lain. Itu kelihatannya. Aku mau lihat di sini ciri-ciri lain dari dia ini apa. Aku akan ambil beberapa kartu, tapi aku nggak akan lihat ya. Oke lah, banyak. Dia orang yang suka kebersihan. Dia nggak suka ngelihat rumah yang kotor atau kamar yang kotor. Dan dia akan sebel banget kalau misalnya kamu itu agak-agak jorok. Jadi pastikan kamu adalah orang yang bersihan ketika kamu bersama dengan dia. Tipikal orang yang punya banyak teman ya, dan tidak membeda-bedakan. Jadi selama dia rasa orang itu baik, bisa saling support, bisa saling membawa kebahagiaan, keceriaan, ayo kita berteman. Jadi mau latar belakang agamanya apa, rasnya apa, negara mana, dia nggak terlalu memusingkan itu. Yang penting baik. Dan dia di sini akan ada banyak momen dimana kamu dan dia ini kalau udah saling berpegangan tangan berarti emang udah saling percaya. Dan dia akan ada banyak momen romantisnya sih. Atau di sini bahasa cinta dia adalah sentuhan fisik, pingin gandeng kamu atau digandeng kamu, memeluk kamu, mencium kamu gitu. Desember bisa menjadi bulan yang penting antara kamu dan dia. Ini bisa bulan lahir, bisa bulan pertemuan atau bulan penyatuan, bulan menikah mungkin. Bisa jadi dia di sini punya brewok ya, atau mungkin di sini rambutnya dia bukan tipe yang potongannya cepak atau gimana, tapi ya seperti itu. Ya mudah-mudahan aja brewoknya di sini brewok yang potongannya cakep ya, gitu. Agustus juga bisa salah satu bulan yang penting antara kamu dan dia. Ya bisa bulan lahir, bulan pertemuan yang seperti itu. Sayangnya dia agak picky atau pilih-pilih mengenai makan. Ada beberapa jenis makanan yang dia bener-bener nggak mau. Ya agak repot memang, tapi ya emang dia kayak gitu. Jadi salah satu mungkin yang kamu akan struggle di sana. Cukup populer di sini. Populer di sini lebih kepada dia punya wajah yang cakep bisa, atau cantik bisa, atau mungkin di sini dia emang populer karena dia secara kinerja baik di kantor, atau mungkin emang prestasinya banyak banget. Jadi dia populernya di bidang itu. Antara kamu atau dia bisa jadi punya bidang pekerjaan di perbankan atau keuangan, atau di sini kamu dan dia sama-sama punya kemampuan yang bagus untuk mengelola keuangan. Jadi sama-sama pinter manajemen keuangan pribadinya, nggak boros. Ya sekali waktu memanjakan diri boleh, tapi nggak yang sampai boros hanya demi foya-foya atau yang membuat orang lain iri. Ini antara kamu dan dia bisa jadi suka traveling, atau kamu dan dia ini LDR, beda kota, beda negara, sehingga butuh bantuan pesawat atau transportasi yang cukup panjang waktunya untuk ketemu. Gitu. Aku mau lihat juga di sini dari charm. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia, sun, moon atau rising bisa ya. Gemini, Pisces, Taurus, Sagittarius, Capricorn atau Scorpio. Kemudian unsur nama kamu atau unsur nama dia ada N, Q, B, P, F, H, D, M, A, T, G, dan P. Lalu dari angka atau tanggal penting antara kamu dan dia ya, ada 7, 17, 5, 24, 19, 26, 3, 25, dan 15. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai yang akan ditakdirkan bersatu denganmu. Semoga dia adalah yang terbaik buat kamu, dan semoga afirmasi positifnya bisa hadir di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua atau gambar kedua, akan aku lihatkan di sini ya siapakah dia yang ditakdirkan bersatu denganmu. Kita mulai aja, siap-siap ya. Ada the world di sini. Oke, berarti orangnya udah bahagia ya. Ada Page of Pentacles. Siapakah dia? Dia adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Selesai dengan dirinya itu maksudnya adalah dia udah nggak lagi berfokus pada orang lain. Jadi udah nggak lagi membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Dia sudah menikmati apa yang dimiliki dia sekarang.
dia sudah bersyukur dengan apa yang semua dia dapatkan, dan dia mudah-mudahan doakan udah selesai dengan segala trauma atau sesuatu yang masih mengganjal di hatinya, baik itu mengenai kisah cintanya yang sebelumnya, atau mungkin di sini trauma dia mengenai pernikahan orang tuanya bisa jadi, atau mungkin bagaimana mungkin orang tuanya pernah berlaku nggak baik ke dia, atau mungkin bullying, ada abuse di seksual atau fisik, dia udah selesai dengan itu semua. Jadi ketika dia ketemu sama kamu, dia udah benar-benar siap untuk menjalani sebuah petualangan yang baru bersama dengan kamu. Dan tentu saja orang-orang seperti ini energinya udah bagus, udah menghargai dirinya, maka dia akan maksimal menghargai kamu dengan segala apapun yang kamu punya, gitu. Jadi kamu bisa merasakanlah energi itu. Kalau ceria, tergantung. Kalau misalnya dia introvert, ya mungkin dia lebih kalem, tapi kamu bisa melihat binar matanya yang udah bersyukur akan banyak hal. Beda ya, orang pendiam yang kelihatan pesimis dengan orang pendiam tapi dia optimis. Nah itu, kalau dia extrovert, ya dia kelihatanlah lebih ceria, lebih bubbly, lebih ngobrol yang banyak sama kamu gitu. Dan ada Page of Pentacles di sini, sangat mungkin kamu dan dia ini pernah ketemu, atau mungkin sekarang udah ketemu maksudnya di pendidikan kamu. Mungkin di kampus, mungkin di organisasi apa, atau di pekerjaan kamu, atau bisnis kamu. Dia tipikal orang yang akan mengejar cita-citanya, dan bisa jadi cita-cita yang dikejar ini adalah cita-cita masa kecil atau masa remajanya. Gitu. Dia akan berusaha dengan itu semua, dan dia adalah orang yang juga sangat mengutamakan ilmu pengetahuan. Bisa aja pendidikan, atau emang mengejar gelar tertentu di sekolahnya atau di pekerjaan dia. Karena bagi dia itu penting, ya namanya orang hidup butuh uang ya. Bukan karena dia materi, tapi karena emang butuh, namanya hidup kalau mau nyaman ya harus ada kenyamanan di finansial gitu. Tapi dia bukan tipikal yang harus mengejar banget ya santai, tapi juga punya keamanan finansial. Ada kartu The Death di sini, berarti dia adalah orang yang emang udah belajar banyak di sepanjang hidupnya, banyak banget. Mungkin nanti kalau kamu dan dia udah cukup dekat ya, dia akan cerita banyak mengenai mungkin masa lalunya. Bisa jadi dia cerita, iya aku waktu kecil pernah punya pengalaman buruk ini dan itu, atau mungkin di masa remajaku pernah punya pengalaman buruk apa, atau mungkin di kisah cintanya dia pernah di ghosting atau di apa oleh mantannya dia, tapi dia belajar banyak banget lah di sini. Dan bisa jadi mungkin pengalaman dia jauh lebih pahit dibanding kamu. Makanya ketika dengan kamu dia sudah bertransformasi lah ya di sini. Entah dengan cara apa, bisa aja secara spiritual, atau mungkin dia pergi ke ahlinya, misalnya ke psikolog atau seperti itu, dengan tujuan ya dia pingin lebih bahagia dan memaafkan masa lalunya, atau mungkin orang-orang yang pernah punya andil menyakiti dia, entah disengaja ataupun tidak. Makanya di sini karena pengalaman hidupnya dia cukup banyak, kamu akan punya banyak waktu buat sharing mengenai banyak hal ke dia. Gitu di sini. Jadi jangan takut dengan kartu ini ya. Ini bukan kartu kematian atau yang gimana, tapi aku lebih banyak melihat kartu ini sebagai sebuah perubahan ke arah yang lebih positif gitu. Jadi dia sudah meninggalkan masa lalunya. Kalaupun dia pernah punya kebiasaan-kebiasaan buruk, hobi-hobi yang buruk, udah dia tinggalkan. Gitu. Jadi kalaupun kamu kaget, kamu dulu pernah misalnya hobi mabok, hobi apa, bahkan mungkin pernah pakai narkoba yang seperti itu, dia udah meninggalkan itu semua. Ya kamu lihat sekarang dia gimana kehidupannya gitu sih. Dan emang pengen serius sejak awal. Jadi ketika nanti ketemu sama kamu, tujuannya emang hubungan yang serius. Karena ini kartu yang bercerita banyak mengenai pernikahan, penyatuan, dua keluarga saling bahagia. Dan untuk punya 4 pilar ini butuh banyak kesiapan. Maka di sini dia akan juga melihat kesiapan dari kamu. Jadi mungkin dari awal dia udah ada kode, atau bahkan mungkin dia secara jelas ngomong sama kamu, aku pengen serius di hubungan ini gitu. Aku ingin kalau misalnya kedepannya kita bener-bener pacaran atau jadian, ya tujuannya untuk ya pernikahan gitu. Tapi ini emang orang yang udah siap dengan hal itu. Jadi dia sudah punya banyak persiapan, terutama karena dia sudah melewati banyak hal. Dia mengerti bahwa aku nggak bisa sendirian. Sebahagia-bahagianya dia ketika sendiri, dia menyadari bahwa dia tetap butuh support dari seseorang yang akan dia jaga juga keamanannya.
dari kasih sayang, dari mungkin finansial, secara fisik menjagain kamu gitu. Itu sih jadi kesiapannya dia. Jadi di sini nggak cuma sekedar pingin nikah ya, dia sudah punya banyak persiapan di sini. Ada Wheel of Fortune. Aku rasa dia akan menjadi orang yang membawa banyak perubahan di kamu. Macem-macem lah, karena ini general reading. Setiap orang punya harapan yang beda-beda, jadi perubahannya bisa aja beda-beda. Bisa jadi dia adalah orang yang bisa mengubah cara pandang kamu mengenai pernikahan kalau kamunya pernah punya trauma, atau di sini orang yang akan memastikan kamu aman bersama dengan dia kalau sebelumnya kamu pernah ada pengalaman buruk mengenai abuse atau kekerasan, entah fisik, verbal, seksual. Dia akan memastikan kamu aman sama dia dan akan dia buktikan gitu. Atau mungkin dalam finansial, atau mungkin kalau kamu pernah sangat pesimis mengenai hidup kamu, atau mungkin kamunya nggak pede tentang diri kamu, dia akan menjadikan kamu tanpa dia sadari, pelan-pelan membuat kamu lebih mencintai diri kamu dan percaya bahwa kamu emang sehebat itu gitu. Jadi itu sih cara-cara yang dia lakukan untuk meyakinkan kamu, atau mungkin di sini untuk melihat dia seserius itu sama kamu. Dan dia juga di sini punya banyak sekali harapan, ya nggak cuma harapan sih, pembuktian bahwa bersama dengan dia akan baik-baik aja. Dia akan memastikan bahwa akan lebih banyak kebahagiaannya. Ya hidup kadang naik turun ya, tapi dia ingin memastikan bahwa dengan kamu seperti menikmati taman bermain yang nggak pernah bosan bersama gitu. Walaupun akan ada ujian, masalah, tapi tetap kuat bersama menghadapi apapun. Dan aku mau lihat di sini ya mengenai bagaimana cara dia akan memperlakukan kamu atau mencintai kamu ketika udah bersama. The Beauty Queen, Queen of Wands. Jadi di sini dia akan banyak sekali memuji kamu. Dia akan banyak sekali melihat kamu tuh punya banyak hal hebat yang mungkin kamu nggak sadari. Mungkin kecantikan kamu, atau mungkin secara fisik, atau bisa aja kecerdasan kamu, kreativitasnya kamu, bagaimana kedewasaan kamu, keunikan kamu. Dia akan merasa bahwa kamu emang yang terbaik gitu loh. Kamu adalah the beauty queen-nya dia, kamu adalah yang terbaik buat dia gitu. Di sini. Dan walaupun mungkin kamu sendiri ngerasa sering pesimis, tapi dia akan membawa kamu hebat kok gitu loh. Lihat semua yang sudah kamu lalui, kamu kuat berdiri sampai sekarang, kamu sehebat itu, dan dia akan sangat bangga untuk memiliki kamu di hidupnya. Jadi ketika kamu lagi down, dia akan datang untuk pelan-pelan membangkitkan semangat kamu lagi. Ayo, bisa kok. Ya sekarang kamu jatuh, tapi aku bantu berdiri yuk gitu, pelan-pelan tapi ayo gitu. Lalu di sini ada Eight of Rings. Dia emang tipikal yang pekerja keras banget ya di sini. Pekerja keras banget. Somehow dia ingin melihat masa depan dalam sudut pandang yang seperti apa yang dia harapkan. Mungkin di sini kalau aku lihat sih sejauh ini bukan tipikal orang yang sangat mengejar dunia, tapi orang yang mengejar kenyamanan. Beda ya. Kalau mengejar dunia nggak pernah ada habisnya, walaupun mungkin dia dikasih dunia, tapi kalau mengejar kenyamanan akan dia usahakan dan dia tahu kapan dia harus menikmatinya bersama dengan kamu, atau mungkin nanti kalau sudah punya anak sama anak-anak gitu. Jadi nggak yang 24 jam buat kerja gitu, enggak. Tapi emang tipikal pekerja keras. Tapi tujuannya jelas di sini bahwa namanya hidup butuh keamanan finansial, keamanan dalam rumah, keamanan dalam kesehatan. Itu semua kan butuh uang ya, bagaimanapun juga. Jadi dia akan mengusahakan di bidang itu. Dan dia berharap kamu juga akan aman bersama dengan dia di hal tersebut. Di sini aku rasa antara kamu dan dia ini akan ada banyak momen yang romantis, iya. Tapi kelihatannya di sini lebih banyak ngobrol yang mendalam sih. Romantisnya ada, cuma karena di sini dia cukup perfeksionis mengenai kehidupan, dia berharap atau dia akan membawa hubungan ini ke arah yang lebih bijak, lebih dewasa, lebih melihat ke banyak sudut pandang gitu. Dan karena dia di sini juga nggak terlalu banyak omong ya, jadi aku rasa kamu butuh banyak tenaga juga nih buat mengungkapkan apa yang kamu rasa. Tapi dia emang punya kebijaksanaan dia sendiri sih, dia sangat dewasa pola pikirnya. Jadi kamu akan aman sama dia, tenang aja. Dan di sini dia bukan tipe orang yang kelihatannya akan
memperlihatkan kemesraan di depan banyak orang. Jadi kalau misalnya dia nggak memposting foto kalian berdua atau mungkin momen romantis kalian berdua, bukan karena dia tidak sayang sama kamu atau tidak mencintai kamu. Emang tabiat dia seperti itu. Dia bukan tipikal orang yang suka mengumbar-ngumbar kehidupan privasi di banyak orang gitu. Jadi lebih suka tipikal yang ya udah kita nikmati berdua. Ya sekali waktu memperlihatkan keromantisan ke dunia luar atau ke orang lain boleh, tapi dia lebih ingin menikmatinya momen banyak berdua sama kamu. Gitu sih di sini. Kemudian ada The Advisor. Gini ya. Aku lihat dia banyak banget, karena sekali lagi dia udah melewati banyak hal kan. Banyak hal banget yang bisa jadi sangat menyakitkan, tapi dia bisa melewatinya dengan sangat indah. Makanya di sini dia dewasa banget dan akan menjadi orang yang ngasih kamu saran, ngasih kamu masukan, ya. Dan dia akan mau mendengarkan kamu. Nggak banyak orang yang punya pasangan mau mendengarkan, entah mendengarkan hal-hal yang receh, yang lucu, yang remeh-temeh, tapi juga sesuatu yang lebih serius gitu loh. Jadi ketika kamu curhat, lagi galau, lagi drama, dia mau mendengarkan kamu. Aku lagi capek begini begitu, dia mau mendengarkan kamu. Dan mendengarkannya nggak cuma pakai telinga, pakai hati di sini. Oh oke, dia bisa memahami, bisa punya empati buat oke, kamu lagi sedih. Walaupun mungkin bagi dia, yang kamu lalui ini mah receh, aku pernah lebih baik, tapi dia nggak bilang. Kayak oke, aku memahami yang kamu rasa, kamu lagi marah, kamu lagi sedih, nangisin aja gitu. Atau kamu teriak aja boleh. Atau mungkin kamu pingin aku gimana, pingin aku bantu apa nih gitu. Gitu sih, jadi ya, care banget kepada kamu di sini. Dan akan selalu hadir buat kamu, terutama di saat kamu lagi down gitu. Jadi dia, kalau kamu dan dia lagi jarak jauh nih hubungannya, ya dia struggle banget ketika kamu lagi video call dia atau mungkin ngasih tahu dia aku lagi sedih nih, lagi ada masalah. Dia tuh kayak wah, aku harus gimana, seharusnya aku ada buat kamu gitu. Itu sih salah satu halnya. Ada Knight of Rings di sini. Bisa aja di sini kamu dan dia ini di masa kecil atau masa remaja secara fisik mungkin kurang menarik atau biasa-biasa aja, tapi dia akan membersamai kamu glow up bersama-sama. Bisa aja secara fisik, jadi saling memperhatikan penampilan. Kayaknya kamu bagus pakai ini, kayaknya kamu bagusnya kalau rambut kamu potongannya begini gitu loh. Bisa di kamu atau bisa di dia. Jadi dia akan ngasih saran atau kamu yang akan ngasih saran ke dia. Jadi bersama dengan kamu dia makin glow up dari segi fisik, mental, apapun itu glow up. Dan bisa juga dia akan membuat kamu makin glow up dengan kamu makin percaya diri, dengan kamu mencintai diri kamu kayak gitu. Jadi ini ya, memang hubungan yang saling memperbaiki dalam berbagai aspek. Jadi itu salah satu bukti cintanya kepada kamu, gitu ya. Dan aku mau pakai oracle baru di sini ya, mengenai cara dia memperlakukan kamu ya, mencintai kamu. The Giver, sacrificing too much. Kalau aku rasa di sini dia kurang bisa atau kurang bisa memahami orang-orang yang terlalu clingy di hubungan cintanya, atau mungkin sampai mengiba-iba, sampai memohon-mohon. Dia berharap kamu tidak seperti itu. Jadi kalau emang kamu merasa waktu dia kurang atau mungkin dia terlalu banyak kerja sehingga nggak banyak waktu bersama, bilang aja ke dia. Nggak perlu sampai drama memohon-mohon kayak gitu loh. Di sini mungkin juga sebelumnya dia pernah ada di situasi hubungan yang seperti ini ya. Jadi dia terlalu banyak berkorban. Sekarang dia nggak mau lagi seperti itu di hubungan ini. Makanya dia nggak mau kamu berkorban banyak, dan dia pun juga nggak mau sampai memohon-mohon ke kamu, karena dia ingin hubungan ini tuh saling, hubungan yang saling peduli, saling mau mendengarkan, saling support gitu loh. Jadi dia agak kurang bisa di hubungan yang seperti ini. Manja boleh manja di sini, makanya manja pingin disayang ya, bukan manja yang sampai seperti ini. Dia kurang bisa. Lalu yang aku lihat ada touch. Ini bisa jadi emang bahasa cintanya dia adalah sentuhan fisik ya, dipeluk, disayang, dimanja, atau dia akan memenuhi bahasa cinta kamu. Kamu pingin dipeluk, dicium, dimanja, disayang-sayang gitu. Dan di sini emang ya, kalau kamu suka dengan sentuhan ini, kamu akan nyaman sih sama dia gitu. Dan kalau kamunya tipe yang suka memamerkan kemesraan di publik, bisa jadi dia struggle
karena dia bukan tipe yang suka memamerkan ini sih sebetulnya. Jadi coba kamu yang harus bisa punya rem sekali waktu untuk menunjukkan ini ke orang lain. Butterfly di sini sebuah fase yang baru, pertumbuhan, healing inner child. Jadi hadirnya kamu aku rasa akan semakin menguatkan dia juga. Hadirnya kamu akan juga membawa banyak perubahan di dia. Emang sih dia sudah banyak berubah atau mungkin sudah banyak penyembuhan ke diri sendiri, tapi hadirnya kamu akan membuat dia semakin menyempurnakan proses healingnya dia. Terutama nanti kalau kamu tahu dia punya sesuatu di masa lalu yang pahit, kepahitan hidup yang mungkin kamu gak pernah alami sebelumnya. Entah tentang dirinya, tentang orang tuanya, tentang lingkungannya, seperti itu. Jadi akan ada banyak momen romantis sama kamu karena dia udah selesai tentang semua itu. Dan aku mau lihat di sini ciri-ciri dia seperti apa. Aku akan ambil beberapa kartu, aku akan tidak melihat ya. Ih, banyak kan. Ya nggak apa-apa lah. September bisa jadi bulan yang penting antara kamu dan dia. Bulan kelahiran, bulan pertemuan, bulan penyatuan bisa. Kuat makan pedas, atau di sini dia akan sering ngajak kamu jalan-jalan nyobain makanan-makanan pedas. Dia lebih suka makanan pedas sih kelihatannya. Cukup kuat lah di sini perutnya dia untuk makanan pedas. Tipikal yang ingin membangun sebuah keluarga yang bahagia bersama dengan kamu. Sederhana tapi bahagia. Sederhana tapi penuh dengan kehangatan. Kayak gitu. Itu salah satu impian dia ya. Karena emang tujuannya emang sudah ke pernikahan. Di sini bisa jadi bidang pekerjaan dia berhubungan dengan pemecahan kasus kejahatan, atau dia punya ketertarikan pada sesuatu yang berhubungan dengan pemecahan kasus kejahatan. Mungkin dia di sini suka dengan film-film detektif atau film-film yang berhubungan dengan kriminal, atau mungkin tentang peradilan kayak gitu. Atau otopsi yang seperti itu itulah. Dia punya ketertarikan dengan Mesir, entah dari sejarahnya atau mungkin kondisi Mesir sekarang, atau dia di sini bidang pekerjaan atau pendidikannya berhubungan dengan Mesir, kayak gitu juga bisa, ya. Lalu di sini karena dia udah melalui banyak hal, secara spiritual dia bagus banget. Jadi ada keyakinan dia akan Tuhan dan dia merasa bahwa kalaupun hidupku ada masalah, aku akan dibantu oleh Tuhan gitu di sini. Dan dia karena dia sudah mengalami banyak hal, dia jadi orang yang jauh lebih tenang menghadapi apapun, menghadapi kamu, menghadapi masalah kayak gitu. Dan dia emang secara bakat lahir punya kebaikan hati. Bisa juga di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan fotografi, atau mungkin dia nanti ingin sekali punya banyak momen yang akan dia abadikan dalam bentuk foto atau video bareng kamu. Kemudian di sini Agustus juga bisa menjadi bulan yang penting antara kamu dan dia, ya, penyatuan, bulan lahir atau bulan pertemuan. Tipikal orang yang kalau makan nggak repot, makan apapun dia mau, bahkan dia lebih suka makanan yang sederhana, makanan-makanan rumahan gitu sih, ya. Lalu di sini ada kemungkinan memang bidang pekerjaan dia berhubungan dengan peradilan, atau mungkin di sini dia bekerja sebagai public speaker. Jadi mewakili perusahaan untuk ngomong, atau mungkin di sini hubungan dengan masyarakat kayak gitulah. Bidang pekerjaannya bisa jadi kayak gitu. Dan aku mau lihat di sini dari zodiak. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa ya, Virgo, Aquarius, Aries, Leo, Libra atau Cancer. Kemudian unsur nama kamu atau unsur namanya dia di sini A, X ini bisa jadi adalah mantan kamu, G, Y, E, I, M, T, R, F, K, dan V. Lalu dari angka atau tanggal penting antara kamu dan dia ya, 30, 13, 3, 18, 7, 6, 20, 12, 31, dan 11. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai bagaimanakah dia dan siapa yang ditakdirkan untuk bersatu dengan kamu. Semoga siapapun dia yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga atau gambar ketiga, karena aku lihatnya di sini siapakah orang yang ditakdirkan bersatu denganmu. Dan kita mulai aja untuk melihat siapakah dia. Ada Knight of Cups, The Magician. Kalau dari usia sih bisa aja masih muda, atau mungkin kalaupun usianya udah mature, dia ada semangat masa mudanya ya di sini. Romantis. Tipe kalau orang yang romantis yang akan ingin sekali memanjakan kamu,
Bisa juga di sini kata-katanya romantis atau emang dia suka sentuhan fisik. Pokoknya di sini dia akan datang kepada kamu, pergerakannya sedang lah, nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat, tapi emang lebih ingin bersama dengan kamu. Jadi kamu mungkin yang akan merasa duluan sih bahwa dia ini suka duluan sama kamu, kayak gitu ya. Jadi dia menawarkan banyak hal yang akan dia janjikan, bersama dengan aku kamu akan bahagia, bersama dengan aku kamu akan gimana, entah dengan kata-kata atau dengan perbuatannya dia, kayak gitu yang bisa kulihat di sini. Kemudian dia ini tipikal orang yang tricky ya. Kamu mungkin akan bingung bagaimana menghadapi dia. Tapi dia di sini punya banyak hal yang akan dia bawa buat kamu. Orangnya di sini cerdas, punya kemampuan atau kemapanan finansial yang oke, romantis udah pasti, dan juga dia kalau misalnya udah ada harapan pingin gitu. Jadi di sini dia punya bakat banyak banget lah, dari karakter, dari bakat untuk pekerjaan atau mungkin di pendidikan dia tuh juga banyak. Jadi kamu akan bisa melihat itu di dia. Dia seperti paket komplit, dan dia ini kalau misalnya dia memimpikan atau berharap akan sesuatu, kemungkinan besarnya sesuatu itu akan datang kepada dia. Terutama kalau dia bisa menjaga pola pikirnya agar tetap stabil. Nah, sesuatu yang bahkan cuma dia bayangkan aja bisa dia dapatkan. Kayak gitu di sini, dan bisa jadi salah satu yang dia bayangkan itu adalah kamu. Yang pada akhirnya datang, bener-bener datang di hidupnya dia. Itu di sini. Ya, dewasa sih di sini. Pola pikirnya dewasa. Berapapun usia dia sangat dewasa dengan pembawaannya, dengan tutur katanya, bagaimana dia menghadapi masalah terutama ya. Gitu. Bertanggung jawab juga. Ada Page of Swords. Dia ini akan sangat penasaran sama kamu mengenai banyak hal sih, apa yang kamu suka, atau bagaimana pola pikir kamu, seberapa dewasa kamu, bagaimana cara kamu menghadapi sebuah masalah, apakah kamu tipikal orang yang cukup tenang ataukah gampang emosian, background keluarga, pokoknya semua hal dia pengen tahu. Dan walaupun di sini banyak orang meremehkan dia, entah mengenai pekerjaan atau mungkin pendidikan dia atau pilihannya tentang kamu, dia akan bertahan selama dia yakin bahwa itu adalah hal yang benar, tidak melanggar hukum dan sebagainya, maka dia akan maju terus. Jadi ya dia punya ketangguhan itu sih, walaupun memang kadang dia agak tergoncang dengan apa maunya, tapi dia punya kestabilan untuk mempertahankan apa yang dia inginkan. Jadi ada perjuangannya juga gitu kan. The Judgment di sini orang yang damai, orang yang membawa energi healing, orang yang nanti bersama dengan kamu, dia itu berharapnya ya antara kamu dan dia ini sama-sama sudah melupakan masa lalu, atau mungkin gak terlalu membawa-bawa masa lalu di hubungan ini. Kalaupun dia menanyakan, kamu punya cerita apa tentang masa lalu kamu, atau mungkin mengenai kisah cinta kamu dengan mantan-mantan kamu, bagi dia itu sekedar informasi yang ingin dia tahu aja, bukan sesuatu yang akan dia lakukan untuk menghakimi kamu atau mungkin seperti itu. Karena di sini dia berharap bahwa kamu udah move on, kamu udah bener-bener terbebas dari kemelekatan ke masa lalu, kemelekatan kepada seseorang yang udah waktunya kamu move on sebetulnya gitu. Jadi dia berharap dengan begitu kamu dan dia akan sama-sama bisa melangkah lebih ringan lah untuk ke arah yang lebih serius lagi. Karena di sini kartu ini sebenarnya bercerita mengenai momen penghakiman atau mungkin pembalasan gitu ya. Tapi lebih tepatnya sih di sini udah selesai mengenai sesuatu seperti itu. Jadi kalaupun pernah ada kebiasaan, pernah punya pengalaman yang disesali, apapun itu, ya sudah, jangan dilakukan lagi, dan kita bisa jalan bersama. Jadi bukan orang yang membawa-bawa masa lalu gitu loh. Atau mungkin kalau misalnya kamu di sini pernah punya pengalaman, atau mungkin kamunya pernah berbuat suatu hal yang sekarang sangat kamu sesali, yang kamu merasa bahwa aduh, dia bisa nggak ya menerima saya karena di masa lalu saya pernah berbuat apa gitu ya. Dia tidak terlalu mempermasalahkan masa lalu kamu. Yang penting adalah kamu yang sekarang, dan kalaupun emang ada kesalahan, jangan diulangi lagi gitu. Itu kepercayaan yang dia berikan kepada kamu. Ada Six of Cups. Ini energi mengenai
nostalgia sebetulnya. Ada kemungkinan dia di sini orang yang udah kamu kenal atau mantan juga bisa sih. Tapi kalaupun dia mantan, dia kembali dalam versi yang jauh lebih baik. Dia udah jauh lebih dewasa dalam memperlakukan kamu, dalam melihat dirinya, melihat sekitarnya, melihat dunia, seperti itulah. Kalaupun dia dan kamu belum pernah ada hubungan cinta sebelumnya, bisa jadi dia orang yang kamu udah kenal sebetulnya. Mungkin dulunya nggak ada perasaan apa-apa, kayak ya udah biasa aja gitu ya. Tapi setelah mungkin bertahun-tahun gak ketemu, lalu sekarang ketemu lagi atau kapan nanti ketemu lagi, ada perasaan yang berbeda karena kamunya udah berubah, dianya udah berubah secara fisik, secara karakter, atau mungkin juga secara pendidikan dan pekerjaan. Jadi tiba-tiba ada rasa yang sepertinya kok tertarik sama kamu gitu loh. Atau bisa jadi sebenarnya dia orang yang udah lama mengincar kamu, atau mungkin udah pernah jatuh cinta sama kamu tapi kamunya nggak ngeh, kamunya nggak nyadar. Bisa juga kayak gitu situasinya. Gitu sih. Dan aku mau lihat di sini bagaimana cara dia akan memperlakukan kamu atau mencintai kamu ketika kalian udah bersama. Ada Eight of Rose. Di sini ada lompatan takdir. Jadi bisa aku katakan bahwa dia di sini akan sejak awal merasa bahwa memang kamulah yang ditakdirkan buat dia, dan dia berharap kamu juga punya pikiran yang sama gitu. Makanya di sini mungkin kalau misalnya pun ini mantan atau mungkin orang yang dulu pernah ketemu tapi nggak ada rasa dan sekarang ketemu lagi untuk sebuah nostalgia, bisa jadi kamu atau dia sudah pernah mencoba membuka hati ke orang baru atau mungkin pacaran dengan orang baru, tapi pada akhirnya yang namanya takdir ya kamulah takdirnya itu gitu. Jadi dia akan kembali sama kamu, ataupun kalau dia bukan orang yang berhubungan dengan kisah cinta kamu tapi orang yang pernah kamu kenal sebelumnya, ya inilah takdirnya. Atau kalaupun dia bener-bener orang yang baru, langsung ada rasa, ya harus seperti ini takdirnya, pertemuannya, penyatuannya, begitu. Dan ada pergerakan yang cepat sih di sini. Jadi kelihatannya dia akan ingin memastikan bahwa dia nggak jatuh cinta sendirian, bahwa kamu juga merasakan hal yang sama. Dan ya kelihatannya juga di sini dia adalah orang yang nanti akan duluan ngajak kamu dating, atau mungkin jalan kemana, ngajak kamu. Tapi ini cuma berdua aja ya, nggak jalan-jalan kemana, ke kafe mana, nonton film apa, kayak gitu di sini. Jadi dia akan ngajak duluan. Dan dia memang sejak awal tuh merasa bahwa kamu sesuai dengan apa yang dia bayangkan mengenai jodoh atau orang yang nanti akan serius sama dia, ke pernikahan barangkali seperti itu. Dan ketika emang kamu sudah hadir di hidupnya dia, maka dia akan oke, ternyata kamu orangnya gitu. Kelihatannya sih dia yang akan menyatakan perasaannya duluan ya. Gitu sih. Posesif di sini. Posesifnya lumayan kenceng ya. Takut banget kehilangan kamu, takut kamu nggak setia, takut kamu akan lupa sama dia atau berpaling ke yang lain gitu. Ada banyak ketakutannya. Ini macam-macam sih, bisa aja di sini bakat lahirnya emang kayak gini, atau mungkin karakter dia emang seperti ini, atau ini muncul karena dia sebelumnya pernah punya pengalaman nggak menyenangkan mengenai perselingkuhan atau orang ketiga, makanya dia di sini akan sangat protektif sama kamu. Kalau kamu tipikal orang yang suka dijaga, diprotektifin, ya kamu akan senang dalam perlindungan dia. Tapi kalau kamu tipikal yang lebih suka bebas, aku ingin bebas menjadi diriku, nah itu mungkin akan jadi struggle di hubungannya dengan kamu. Gitu sih. Ya jadi ya mungkin ini menjadi satu hal yang harus kamu kuat-kuatin selama kamu bersama dengan dia. Ada Six of Rings mengenai quality time. Dia emang suka banget ya menghabiskan waktu bareng sama kamu. Walaupun mungkin itu bukan sesuatu yang spesial bagi standar masyarakat, sekalipun cuma sekedar makan bakso di pinggir jalan atau makan batagor di kaki lima, tapi kalau itu bersama dengan kamu, maka dia akan senang sekali. Intinya dia di sini bahasa cintanya kemungkinan menghabiskan waktu bersama dengan kamu. Atau kalau misalnya kamu dan dia LDR, dia akan ingin punya banyak waktu buat ngobrol sama kamu, sekedar obrolan gak penting atau bahkan obrolan yang serius gitu.
Dia akan sangat menikmati waktu dan momen ketika bersama dengan kamu. Dan dia makanya di sini berharap akan ada banyak nostalgia atau kenangan-kenangan manis yang suatu saat nanti bisa jadi akan dia ceritakan ke anak-anak kalian atau ke cucu-cucu kalian. Dulu kita ketemunya di sini, dulu kita sering pacaran di mana gitu, nonton filmnya di bioskop yang itu gitu. Ada banyak banget perjuangan dia buat kamu. Di Chariot ya, sebuah momen atau lebih tepatnya sebuah movement, pergerakan dia untuk membuktikan cintanya kepada kamu, yang nggak cuma sekedar kata-kata, tapi ada buktinya gitu di sini. Entah itu dengan dia meyakinkan orang tua kamu, kalau misalnya ada pihak keluarga yang belum setuju 100% mengenai hubungan kalian berdua, dia akan maju dengan sangat berani, dengan keyakinan dia bahwa saya serius kok dengan anak om dan tante, atau mungkin dalam hal-hal lainnya, pembuktian dalam pekerjaan dia, pembuktian dalam finansial, pembuktian dalam hal-hal lainnya. Intinya dia di sini berharap bahwa bersama dengan dia kamu akan merasa nyaman, terlindungi, terjaga dalam berbagai bidang gitu di sini. Jadi dia akan sangat sedih kalau misalnya kamu kecewa dengan hubungan ini, kamu kecewa dengan dia yang seperti itu. Karena dia sangat ingin kamu nyaman banget sama dia, gitu sih. Dan dia kerasa itu cukup ya. Aku akan masuk ke oracle-nya. Tetap masih sama di sini bagaimana caranya dia akan memperlakukan kamu. Broken glass di sini, karena ada kemungkinan ini adalah mantan pacar kamu atau mungkin orang yang sebelumnya pernah ada masalah sama kamu. Mungkin kamu dan dia sudah menutup pintu hati ketika dia datang. Tapi karena kamu melihat ada banyaknya perubahan di dia, yang mana itu kelihatan sangat nyata, kamu mungkin akan membuka pintu hati kamu lagi. Atau di sini antara kamu atau dia pernah di situasi seperti ini dengan orang lain. Jadi mungkin kamu pernah putus dengan bukan dia tapi orang lain yang sangat-sangat dalam, atau dia pernah mengalami kejadian yang sangat parah, misalnya diselingkuhin, sehingga dia nggak mau kejadian yang sama terulang lagi di hubungan ini. Dan sangat mungkin juga hal ini yang membuat dia kenapa sangat posesif sama kamu. Dia akan sangat sering nelfon kamu lagi ngapain, sama siapa gitu. Iya, sebenarnya bukan karena dia gimana-gimana sih. Emang nggak mau hal yang sama terulang kembali, karena dia pernah merasakan betapa pahitnya momen atau kejadian itu. Iya, dia banyak stalking, banyak mengamati kamu, banyak mengawasi kamu ya. Pertama bisa jadi emang karena dia emang seposesif itu sehingga dia akan sering memantau kamu, atau dia emang orang lama yang udah lama banget memperhatikan kamu dan dia merasa ketika ada momennya pas, atau mungkin kamu udah putus sama pacar kamu yang dia tunggu-tunggu itu, pada akhirnya dia maju sama kamu. Jadi sebenarnya dia sudah cukup tahu lah ya mengenai kebiasaan kamu, terutama kalau kamu di sini sangat aktif untuk memposting hari-hari kamu di sosial media. Bisa jadi dia salah satu stalkernya kamu. Ada sunshine di sini. Iya, dia akan mencintai kamu dengan banyak kehangatan. Dia akan berharap kamu juga bisa menikmati momen di hubungan ini, prosesnya, naik turunnya masalah yang datang, dan rasa percaya dan kegembiraan di hubungan ini. Jadi akan ada banyak nuansa yang sangat menyenangkan, banyak waktu bahagia yang dilalui bersama, dan bisa jadi jawabannya adalah iya, bahwa kamu adalah orang yang tepat, atau dia sangat berharap kamu akan menjawab iya ketika dia akan mengajak kamu lebih serius lagi, atau mungkin nanti ketika dia melamar kamu, bisa jadi gitu. Tapi aku mau lihat di sini lebih detail ciri-ciri dia, atau mungkin orang yang seperti apa dari hal-hal lainnya. Januari bisa menjadi bulan yang penting antara kamu dan dia, bulan pertemuan, bulan kelahiran, atau mungkin juga bulan penyatuan. Dan iya, di sini dia emang udah ada harapan untuk menikah. Jadi nggak mau yang main-main lagi. Dan kalau misalnya kamu juga menunjukkan energi yang sama, bahwa kamu serius, dia mungkin melihat kamu sangat suka dengan anak-anak, atau mungkin kamu sudah punya kestabilan secara mental, finansial, ya dia akan bisa melihat bahwa itu salah satu bentuk kesiapan dari kamu. Dia orang yang sangat sistematis ya. Jadi kalau misalnya belanja barang, dia akan punya catatan. Aku harus beli beras, beli ini, beli itu, dan dia akan ya udah itu aja yang dia beli, nggak beli yang lain-lainnya. Dan dia di sini juga sangat terorganisasi banget lah.
ya harus begini, harus begitu, harus begitu. Cukup perfeksionis juga sih kemungkinan besarnya ya. Kemungkinan ekstrovert, jadi orang yang suka bergaul dengan banyak orang. Energi dia akan dia dapatkan kalau dia ketemu banyak orang, ngobrol dengan banyak orang. Jadi kalau kamu ekstrovert, kamu akan senang sama dia, ketemu teman-temannya, teman-teman kamu. Tapi kalau kamu introvert, ya kamu harus lebih banyak sabar-sabar menghadapi energi dia yang wah, pingin ketemu banyak orang gitu. Nah, ada kemungkinan di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan penulisan, atau mungkin di penerbit, atau mungkin dia emang penulis buku ya, atau penulis artikel, kerja di kantor berita yang menuliskan berita, editor gitu ya. Dia suka dengan makanan-makanan yang western, atau bisa jadi dia emang bule yang sehari-hari lebih banyak makan kayak spaghetti, steak kayak gitu-gitu. Atau mungkin di sini dia punya bisnis kuliner yang berhubungan dengan masakan-masakan western, ya bisa juga. Di sini karena dia cukup posesif, jadi mungkin dia akan sangat sering menghubungi kamu untuk memastikan bagaimana kondisi kamu, apakah baik-baik aja, dengan siapa bersama. Dan juga di sini bahasa cintanya dia bisa aja di sini sentuhan fisik. Jadi pingin meluk kamu, pingin menggandeng tangan kamu, pingin mencium kamu. Dia juga ada kegemaran mengenai sepeda. Jadi punya hobi naik sepeda kemana, pagi-pagi olahraga. Atau mungkin di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan olahraga, khususnya sepeda. Satu kartu lagi ya, aku nggak lihat. Di sini tipikal orang yang suka bercanda. Jadi kalau dia ngejokes atau melemparkan sebuah bahan bercandaan ke kamu, dia sangat berharap kamu ketawa, karena dia ingin menghibur kamu. Jadi kalau kamu ketawa, dia merasa berhasil dengan jokesnya, gitu sih. Kemudian aku lihat dari sini zodiak ya. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Libra, Pisces, Gemini, Capricorn, Aquarius, Taurus. Lalu dari unsur nama kamu atau unsur namanya dia ada L, F, M, E, C, D, X. Ini energi mantan ya. X itu bisa jadi mantan kamu. Kemudian ada R, K, W, N, dan O. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 27, 12, 10, 22, 5, 1, 16, 28, 18, dan 14. Jadi teman-teman yang bisa kulihat mengenai orang yang ditakdirkan untuk bersatu dengan kamu. Semoga dia yang terbaik buat kamu, dan semoga segala afirmasi positifnya bisa hadir di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.